Resep bolu pisang keju. Siapkan wadah, kemudian saya masukkan 8 buah pisang emas yang sudah kelewat matang. Jika ditimbang 8 buah pisang emas ini beratnya sekitar 360 gram. Langkah selanjutnya saya lumatkan dengan menggunakan whisker seperti ini. Jika tidak mempunyai whisker, bisa juga dilumatkan dengan menggunakan garpu ataupun gelas ya teman-teman. Lumatkan menjadi seperti ini, tidak perlu terlalu halus. Setelah dirasa sudah cukup halus, kemudian kita tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Takarannya seperti ini ya teman-teman. 10 sendok makan gula pasir itu setara dengan 150 gram. Saya masukkan seperti ini, lalu saya aduk merata. Untuk tingkat kemanisannya disesuaikan dengan selera masing-masing saja ya teman-teman. Jika suka manis bisa ditambah lagi ukuran takaran gulanya. Tapi menurut saya ini takarannya sudah pas, manisnya pas menurut saya. Langkah selanjutnya saya masukkan 1 saset susu kental manis putih. Atau bisa juga menggunakan susu kental manis coklat ya teman-teman, sesuai selera saja. Setelah itu saya tambahkan 3 butir telur suhu ruang. Lalu saya aduk hingga merata. Suhu ruang di sini artinya tidak habis disimpan dari dalam kulkas ya teman-teman. Setelah tercampur merata, kemudian kita tambahkan setengah saset vanili bubuk. Hal ini bertujuan supaya nanti hasil bolunya tidak amis karena kita menggunakan telur. Saya aduk merata seperti ini. Setelah tercampur merata, kemudian saya tambahkan 20 sendok makan cembung tepung terigu. Takarannya seperti ini ya teman-teman. Kalau ditimbang itu setara dengan 200 gram. Untuk tepungnya sendiri, saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Setelah saya masukkan ke dalam ayakan, lalu saya ayak merata seperti ini. Jika masih ada yang bergerindil, bisa ditekan-tekan menggunakan sendok supaya bisa keluar dari dalam sarangan. Setelah kita selesai mengayak tepung, langkah selanjutnya kita masukkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda. Langkah selanjutnya kita aduk merata seperti ini ya teman-teman. Setelah tercampur merata seperti ini, langkah selanjutnya saya masukkan setengah gelas minyak goreng atau minyak sayur. Setengah gelas di sini setara dengan 100 ml. Kalau kita menggunakan sendok sekitar 15 sendok makan. Kita aduk merata seperti ini hingga minyaknya larut dengan adonan. Jika minyaknya sudah larut dengan adonan atau kita sudah mengaduknya merata, kita sisihkan lalu kita tuangkan ke dalam cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan ukuran 24 cm x 10 cm. Yang sudah saya alasi dengan menggunakan kertas roti yang sudah diolesi dengan sedikit margarin ya teman-teman. Saya tuangkan secara perlahan supaya tidak tumpah. Langkah selanjutnya saya taburi dengan parutan keju. Saya taburkan secara merata seperti ini. Setelah itu saya goyangkan dan hentakan perlahan seperti ini supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di adonan. Selanjutnya saya kukus dengan menggunakan kukusan seperti ini. Saya kukus selama 35 menit dengan menggunakan api sedang ya teman-teman. Jangan lupa tutup pancinya kita alasi dengan kain serbet ya teman-teman. Setelah 35 menit kita kukus, ini dia hasilnya. Kita tes tusuk dulu terlebih dahulu. Jika tidak ada adonan yang menempel berarti sudah matang. Ini dia bolu pisang kukusnya yang sudah kita keluarkan dari dalam kukusan. Setelah itu kita keluarkan dari dalam loyang secara perlahan seperti ini. Jangan lupa kita lepaskan kertas rotinya ya teman-teman. Kalau kita menggunakan kertas roti itu akan lebih mudah mengeluarkannya dari dalam loyang. Tapi kalau tidak mempunyai kertas roti juga tidak apa-apa, cukup kita olesi dengan sedikit margarin ataupun minyak goreng. Kita tunggu agak dingin supaya tidak banyak yang menempel di loyangnya ya teman-teman. Setelah kita keluarkan dari dalam loyang, ini dia hasilnya bolu pisang kukus keju dengan menggunakan 3 telurnya sudah jadi ya teman-teman. Ini cara buatnya sangat mudah sekali, cuma diaduk dan dihaluskan dengan menggunakan whisker ataupun bisa menggunakan sendok atau garpu. Kita sudah bisa membuat roti seenak ini teman-teman. Langkah selanjutnya saya potong-potong sesuai selera saja ya. Setelah kita potong, ini dia hasilnya. Wow, serat pisangnya terlihat sekali dan menul-menul sekali ini ya teman-teman. Ini enak sekali, manisnya pas menurut saya. Bolu pisang kukus tanpa telur. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan 7 buah pisang yang sudah kelewat matang. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir atau setara dengan 150 gram gula pasir. Lalu kita haluskan menggunakan centong ataupun menggunakan garpu.
Jika menggunakan pisang berukuran besar, cukup menggunakan 1 atau 2 saja ya. Setelah pisang dan gula pasirnya tercampur merata, kemudian kita tambahkan bahan kering. Di sini saya tambahkan 25 sendok makan cembung tepung terigu. Saya memakai tepung terigu protein sedang, takarannya seperti ini ya. 25 sendok makan cembung tepung terigu ini setara dengan 250 gram tepung terigu. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok teh soda kue, 1 sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh garam. Lalu kita ayak. Kita ayak bahan kering di sini supaya nanti hasil adonannya tidak ada yang bergerindil. Setelah kita saring, jika masih terdapat yang masih bergerindil, kita tekan-tekan menggunakan sendok. Setelah kita saring, lalu kita aduk secara perlahan sambil kita tuangkan 3/4 gelas air putih. Di sini saya menuangkannya secara bertahap. 3/4 gelas air ini setara dengan ukuran 150 ml air. Setelah kita tuangkan air ke dalam adonan, lalu kita aduk merata. Dan setelah tercampur merata, kita tambahkan 5 sendok makan minyak goreng. Di sini tujuannya membuat nanti bolu kukusnya menjadi moist. Setelah kita tuangkan 5 sendok makan minyak, lalu kita aduk merata kembali. Pastikan tidak ada endapan minyak di bawah adonan ya, supaya nanti bolu kukusnya tidak bantat. Nah, ini minyak gorengnya sudah tercampur merata bersama adonan, siap untuk kita cetak. Langkah selanjutnya, siapkan cetakan. Saya menggunakan kertas roti ukuran sedang seperti ini, dan cetakannya ini terlalu besar ya, tapi karena saya tidak punya yang ukurannya pas, jadi saya gunakan ini saja. Lalu kita tuangkan adonan bolu kukusnya hingga penuh. Lakukan hal yang sama hingga adonannya habis. Dari satu adonan ini menghasilkan 9 buah bolu pisang kukus. Jangan lupa sebelumnya kita panaskan terlebih dahulu kukusannya. Lalu kita kukus dengan menggunakan api besar. Untuk penggunaan air dalam kukusannya cukup kita gunakan 1,5 sampai 2 ruas jari saja ya, supaya airnya tidak naik ke atas. Jangan lupa tutup pancinya kita alasi atau kita bungkus dengan menggunakan kain serbet supaya air tidak jatuh ke permukaan adonan bolu kukus, yang nantinya akan menyebabkan bolu kita menjadi bantat atau tidak mengembang sempurna. Beri jarak antara cetakan yang satu dengan cetakan yang lainnya supaya panasnya lebih merata. Lalu kita tutup dan kita kukus selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, ini dia hasilnya. Jangan lupa kita tes tusuk. Jika tidak banyak adonan yang menempel di tusuk sate, itu tandanya bolu kukusnya sudah matang. Setelah semua adonan kita kukus, ini dia hasilnya. Bolu pisang kukus tanpa menggunakan telur, tanpa menggunakan mixer, hanya diaduk dengan menggunakan takaran sendok, mengembang dengan sempurna. Untuk bintik-bintik hitam pada bolu kukus pisang ini asli tanpa menggunakan seres ataupun bubuk coklat ya. Itu asli dari serat-serat pisang yang sudah matang. Karena di sini saya menggunakan pisang yang sudah kelewat matang, itu akan menghasilkan bolu pisang yang warnanya lebih pekat dan aromanya itu harum sekali. Jika teman-teman di rumah mempunyai pisang yang sudah kelewat matang, jangan buru-buru dibuang, dibuat bolu pisang seperti ini, hasilnya enak sekali. Bolu pisang panggang coklat keju. Siapkan pisang. Di sini saya menggunakan 8 buah pisang barangan, kemudian saya tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Setelah itu saya haluskan atau saya lumatkan dengan menggunakan whisker seperti ini. Di sini saya menggunakan pisang barangan yang sudah kelewat matang. Jadi kalau punya pisang yang sudah kelewat matang, jangan buru-buru dibuang ya. Bisa dibuat camilan seperti ini. Hasilnya enak sekali. Langkah selanjutnya saya tambahkan 1 butir telur, 1/4 sendok teh garam, lalu 1 saset susu kental manis coklat. Bisa juga menggunakan susu kental manis putih. Selanjutnya saya tambahkan vanili bubuk supaya nanti hasilnya tidak amis. Setelah itu saya tambahkan 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue. Lalu saya tambahkan 18 sendok makan cembung tepung terigu. Di sini setara dengan 180 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya sendiri saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Lalu tepung terigunya saya ayak supaya tidak ada tepung terigu yang bergerindil ketika kita campur bersama dengan adonan. Ataupun supaya tidak ada kotoran yang ikut tercampur ke dalam adonan. Jika masih ada yang tertinggal, kita tekan-tekan seperti ini. Selesai kita ayak, lalu kita aduk merata. Kita aduk kembali menggunakan whisker ataupun bisa juga menggunakan sendok saja ya teman-teman.
Setelah tercampur merata, langkah selanjutnya saya tambahkan setengah gelas minyak goreng atau minyak sayur. Setengah gelas di sini setara dengan 100 ml. Kita aduk merata kembali supaya tercampur dengan adonan. Setelah tercampur merata, langkah selanjutnya kita panaskan wajan atau teflon. Di sini saya menggunakan teflon martabak mini yang jumlahnya itu sebanyak 7 buah. Kita panaskan menggunakan api kecil. Setelah panas, kita olesi dengan margarin seperti ini. Selanjutnya kita tuangkan adonan sebanyak 1,5 sendok makan terlebih dahulu. Kita ratakan ke dalam cetakan. Lakukan hal yang sama di setiap cetakan. Setelah kita tuangkan adonan, langkah selanjutnya kita tambahkan coklat batang yang sudah kita potong-potong. Setelah selesai meletakkan coklat batang, ataupun bisa juga diganti dengan coklat meses ya teman-teman. Setelah itu kita tutup kurang lebih sebanyak setengah sendok makan. Kita lakukan hal yang sama di setiap cetakan hingga selesai ya teman-teman. Setelah kita selesai menuangkan adonan, langkah selanjutnya kita tutup teflonnya. Kita masak sebentar hingga setengah matang. Setelah kira-kira setengah matang seperti ini, kita buka tutup teflonnya, kita balik. Kita lakukan hal yang sama di setiap cetakan. Jika semua adonan sudah kita balik, langkah selanjutnya kita tutup kembali teflon dan kita masak sebentar hingga matang ya teman-teman. Setelah dirasa adonannya sudah cukup matang, langkah selanjutnya kita buka tutup teflon, kita angkat rotinya satu persatu. Kita lakukan hal yang sama di setiap cetakan. Jika ada roti yang masih belum matang, kita pindahkan di bagian tengah ya teman-teman, karena di bagian tengah itu panasnya lebih banyak. Setelah selesai kita angkat, lalu kita olesi dengan margarin ketika masih panas ya teman-teman. Kita olesi ke setiap permukaan rotinya seperti ini ya teman-teman, supaya permukaannya tidak kering, tetap lembab. Setelah selesai kita olesi semuanya, langkah selanjutnya kita taburi dengan parutan keju secukupnya. Jika di rumah tidak mempunyai keju, bisa juga diolesi dengan susu kental manis, ataupun bisa juga dengan coklat meses ya teman-teman. Pokoknya sesuai selera saja. Setelah jadi, ini dia roti panggang pisang coklat keju ala Bunda Awa. Ini cara buatnya sangat mudah ya teman-teman, rasanya pun sangat enak. Silahkan dicoba di rumah ya teman-teman. Bikin bolu pisang panggang. Siapkan wadah, kemudian kita masukkan 2 buah pisang ambon. Di sini saya memakai pisang ambon yang sudah kelewat matang ya teman-teman. Kalau ditimbang itu beratnya sekitar 300 gram. Untuk jenis pisang yang digunakan bebas ya teman-teman, tidak harus menggunakan pisang ambon. Menggunakan pisang raja juga bisa ya. Di sini saya memakai pisang ambon yang sudah kelewat matang. Ini akan menghasilkan aroma yang enak sekali daripada menggunakan pisang yang baru matang. Masukkan 6 sendok makan gula pasir. Bagi yang suka manis boleh ditambah ya teman-teman. Haluskan menggunakan whisker ataupun bisa juga dengan menggunakan garpu ya teman-teman. Tidak perlu terlalu halus, yang penting lumat saja. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu halus, masih ada tekstur pisangnya. Kemudian kita tambahkan 2 butir telur. Kita menggunakan 2 butir telur suhu ruang. Supaya bolunya tidak amis, di sini saya tambahkan setengah saset vanili bubuk atau bisa juga dengan vanilla essence ya teman-teman. Kita aduk merata seperti ini. Setelah tercampur merata, kemudian kita ayak bahan kering. Kita masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 20 sendok makan cembung tepung terigu. Kemudian setengah sendok teh baking soda, setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, 1,5 sendok makan susu bubuk. Lalu kita ayak. Kita ayak di sini bertujuan supaya tidak ada kotoran yang ikut larut ke dalam adonan ya teman-teman. Jika masih ada bahan yang tertinggal, kita bisa tekan-tekan menggunakan sendok. Setelah bahan kering selesai kita ayak, langkah selanjutnya kita aduk merata. Kita aduk menggunakan whisker ataupun bisa juga menggunakan sendok ya teman-teman. Jika adonannya masih terlalu kental, kita bisa menambahkan sedikit air. Di sini saya tambahkan 1/4 gelas air atau setara dengan 50 ml. Kita aduk merata kembali hingga tercampur merata air dengan adonan. Pada langkah yang terakhir, saya lupa memvideo memasukkan setengah gelas minyak goreng atau minyak sayur atau setara dengan 100 ml minyak sayur. Teman-teman di rumah jangan lupa menaruhnya ya. Langkah selanjutnya kita panggang dengan menggunakan api kecil seperti ini. Kita panggang dengan menggunakan teflon martabak ini. Sebelumnya kita olesi dengan margarin secukupnya di setiap lubang martabak. Cetakan martabak ini juga saya alasi dengan menggunakan seng supaya panasnya lebih merata ya teman-teman.
Saya ratakan margarinnya dengan menggunakan kuas roti seperti ini. Saya olesi di setiap lubangnya. Selanjutnya saya tuangkan adonan sekitar sebanyak 2/3 cetakan. Saya tuangkan bertahap seperti ini dengan menggunakan sendok. Lakukan langkah yang sama di setiap cetakan ya teman-teman. Jika di setiap cetakan sudah terisi dengan adonan seperti ini, langkah selanjutnya kita tambahkan topping. Di sini saya menggunakan topping potongan pisang seperti ini yang saya letakkan di permukaan adonan. Setelah selesai kita topping, langkah selanjutnya kita tutup dan kita masak hingga setengah matang seperti ini. Kita buka tutup teflon, lalu kita balik setiap bolunya satu persatu seperti ini supaya bagian atasnya matang ya teman-teman. Setelah bolunya kita balik satu persatu. Langkah selanjutnya kita masak kembali kurang lebih selama 2-3 menit hingga permukaannya itu kering bagian yang dibalik. Sambil menunggu bolunya matang, kita olesi permukaannya dengan menggunakan margarin seperti ini. Kita olesi dengan menggunakan kuas supaya lebih mudah. Kita olesi menggunakan margarin supaya permukaannya tidak kering ya teman-teman, tetap lembab. Setelah selesai kita olesi dengan margarin, kita cek kembali apakah sudah matang atau belum. Ketika sudah matang dan kering, lalu kita angkat dan kita sajikan. Ini dia hasilnya, bolu pisang panggang mini ala Bunda Awa. Cara buatnya sangat mudah, tinggal diaduk saja tanpa menggunakan mixer. Hasilnya enak sekali. Silakan dicoba di rumah ya.